Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Purnama, NIM 19053038 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kelangkaan. Berikut ini adalah materinya. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan itu? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Contohnya, manusia membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton gas LPG. Ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama yaitu sumber daya jarang bisa didapat. Bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas berupa barang dan jasa terbatas. Yang kedua yaitu kebutuhan atau keinginan manusia yang tinggi. Dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang ketiga yaitu jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi, sehingga mengakibatkan sulit didapat. Ciri-ciri selanjutnya yaitu harga permintaan melambung tinggi dibandingkan dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas sedangkan permintaan dari konsumen tinggi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas yang berupa barang atau jasa, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Faktor-faktor penyebab kelangkaan secara umum terdapat 5 faktor, yaitu pertama, perbedaan letak geografis, di mana letak geografis mempengaruhi kelangkaan karena sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah subur, ada juga yang tidak ada. Ada tempat yang memiliki sumber mata air yang melimpah, ada juga yang tidak. Yang kedua yaitu perbedaan tumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Yang ketiga yaitu kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan yang kita punyai tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi di negara maju. Perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Hal ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Yang kelima yaitu bencana alam, di mana bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu kebutuhan manusia. Nah, apa saja sih dampak-dampak kelangkaan? Dampak-dampak kelangkaan yang pertama yaitu kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini wajar terjadi karena siapa cepat dia dapat dan siapa berani bayar lebih tinggi dia juga yang dapat. Yang kedua yaitu pengangguran, di mana meningkat kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Yang ketiga yaitu kriminalitas, di mana meningkat untuk memuaskan kebutuhan seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar.
Yang keempat yaitu angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Materi yang selanjutnya yaitu sikap rasional dalam menghadapi pilihan. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas menghadapkan manusia pada berbagai pilihan. Agar dapat memilih dengan baik, manusia harus bersikap rasional dalam melakukan pilihan. Bersikap rasional berarti bersikap atau bertindak dengan menggunakan pertimbangan akal sehat. Yang pertama, membuat skala prioritas kebutuhan. Membuat skala prioritas kebutuhan berarti membuat urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Berikut ini 3 pedoman dalam membuat skala prioritas kebutuhan. Yang pertama, membuat skala prioritas kebutuhan jangan berpedoman pada dorongan nafsu sesaat, melainkan berpedoman pada kepentingan jangka panjang. Yang kedua, skala prioritas kebutuhan setiap orang atau setiap keluarga umumnya berbeda, karena masing-masing memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, buatlah skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kepentingan sendiri. Jangan menyontek skala prioritas orang lain. Yang ketiga, bila skala prioritas kebutuhan telah dibuat, mulailah menggunakan pendapatan atau sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari yang terpenting menuju ke yang kurang penting. Sikap rasional dalam menghadapi pilihan yang kedua yaitu menggunakan pedoman berbelanja. Apabila ada kebutuhan barang dan jasa yang harus dibeli, maka akan tidak salah pilih serta demi penghematan, berbelanjalah dengan menggunakan pedoman berbelanja berikut. Yang pertama, tempat-tempat. Berbelanjalah di tempat-tempat yang diketahui mampu menjual dengan harga yang rendah atau murah. Yang kedua, tepat waktu. Usahakan berbelanja saat harga sedang turun. Yang ketiga, tepat harga. Belilah barang dan jasa yang memang sudah diketahui harganya. Yang keempat, tepat mutu. Dalam berbelanja, sebaiknya pembeli mengetahui perbedaan mutu setiap jenis barang dan jasa. Yang kelima, tepat jumlah. Berbelanjalah sesuai dengan keperluan, bukan berbelanja sesuai dengan keinginan. Baiklah, sekianlah paparan materi tentang kelangkaan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.